Ya kan? Harusnya kalau ada apa-apa itu kan kita berdoa kan. Bukan malah sibuk. Banyak kan sibuknya kegelisahan yang ditunjukkan. Banyak kan kebingungan, kebimbangan, keraguan yang ditunjukkan. Tapi seharusnya kita berdoa dulu kepada Tuhan dan berpengharapan. Seperti Efesus 1 ayat 18 tadi kan. Ya, Tuhan mau supaya mata hati kita terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya. Jadi Tuhan sudah menentukan bagian-bagian kita. Betapa kayanya, kalau kayanya itu berarti banyak, sangat banyak maksudnya. Ya kan? Betapa kayanya kemuliaan. Itu tentukannya dari semula. Orang-orang yang apa tadi katanya? Yang dipanggilnya. Panggilannya kepada kita itu, dia nggak sembarangan sebenarnya melakukan panggilannya. Jadi kita kumpul di sini pun nggak sembarangan. Memang karena Tuhan sudah panggil kita mau duduk bersama dengan firman Tuhan. Ada banyak orang di luar sana tidak mau duduk bersama untuk berdoa bersama. Dianggap bahwa berdoa bersama itu adalah memboroskan waktu. Padahal ketika kita memberikan waktu kita berdoa bersama, dengar firman bersama, itu artinya kita sudah meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Amin. Iya. Terus di ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kuasanya itu bisa hebat, kan katanya, supaya apa? Bagi kita yang percaya. Kalau kita nggak percaya, terjadi nggak kehebatannya? Tidak. Kan dibilang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita percaya, maka kuasanya itu akan termanifestasi. Allah firman Tuhan juga berkata kan, firman Tuhan ada berkata bahwa orang yang bimbang dan ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang dan ragu-ragu. Tapi begitu hati kita menetapkan hati, punya ketetapan hati, kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia, maka kuasanya nyata. Tapi kalau kita enggak menetapkan hati untuk percaya kepada Dia, sekali kita di firman Tuhan katakan, orang yang bimbang dan ragu-ragu berarti enggak percaya, enggak menaruh kepercayaan, enggak dapat apa-apa. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja sesuai dengan iman kita. Ya kan? Kuasa Tuhan itu bekerja sesuai dengan iman kita. Ibrani 11 ayat 1. Apa itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes, mantap. Tidak hafal semua ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum dilihat, tapi kita percaya bahwa Allah akan mengadakannya. Ya kan? Bahwa Allah akan menolong, bahwa Allah akan menguatkan, bahwa Allah akan memberikan penghiburan, bahwa Allah menjadi jawaban, Allah memberikan kesembuhan. Ketika kita percaya, ketika kita meletakkan pengharapan kita. Nah, supaya tadi ayat 18 yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalamnya. Supaya mata hati kita terang, seperti tadi si Paulus, dia memuji-muji orang Efesus di sini kan, Efesus 1 ini. Dia bilang dia bersyukur. Dia bilang apa lagi tadi? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Apa lagi tadi katakan? Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, yang mau berdoa bersama, yang belajar bersama firman Tuhan, kelihatan kasihnya. Amin. Yes. Makanya Paulus memuji mereka. Dia dengar tentang iman mereka. Dan bukan hanya sekedar iman, tapi dilakukan dengan tindakan. Kasihnya ya kan? Dia lakukan dengan perbuatan. Kasihnya nampak itu gitu. Nah, kita juga, saya percaya ketika kita terus belajar firman Tuhan, ketika kita terus berdoa bersama,
mata hati kita akan semakin diterangi oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya di ayat 18 tadi kan, supaya mata hatimu Terang. terang. Nanti mata hati kita ini akan diterangi oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tahu pengharapan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi kita bukan menjadi orang-orang yang lemah lagi, bukan menjadi orang-orang yang putus asa lagi. Iya kan? Bukan menjadi orang-orang yang cengeng lagi, tetapi menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang siap fight, orang-orang yang siap bertanding. Orang-orang yang kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa kita bisa menang dalam segala perkara. Bahwa dalam segala pergumulan kita bisa melewatinya. Karena ada pengharapan tadi kan, yang terkandung di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang saat-saat sekarang ini makin bimbang, makin ragu. Sedikit aja masalah, dia cari jalan pintas. Aneh-aneh lah tindakannya. Ada murid kami seperti itu, ada murid saya. Dia bingung. Katanya ada masalah dalam keluarganya. Lalu kenapa kau sampai melakukan itu? Merokok di situ, di kamar mandi. Ah, pusing saya, men. Pusing saya, Bu. Keluargaku ada masalah. Apakah itu jalan keluar? Makin menambah masalah. Di sekolah pun dia ditegur. Di sekolah pun dia akhirnya mendapatkan panggilan oleh BP, iya kan? Kan tambah masalah kan? Tetapi kalau dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Makin dia memperbaiki hidupnya. Dia berseru-seru apapun masalah dalam rumah tangga atau dalam keluarganya. Dia memang masih kecil, tapi bukankah dia datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan akan tolong. Ya, jadi kalian ini pun saya lihat meski kecil tapi mau datang sama Tuhan, percaya dari ada masa-masa yang memang tidak mengenakan, tapi bisa melewatinya, dan semakin hari semakin bisa melihat terang Kristus. Amin. 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 Semakin hari semakin bisa melihat terang Kristus. Amin. Semakin hari semakin bisa melihat jalan Tuhan. Amin. Yes, amin. Tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu pasti nyata. Amin. Yes, saya percaya dari hari ke hari terang Tuhan itu akan menuntun jalan-jalan kita, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Jangan lari dari jalan-jalan Tuhan. Seberat apapun pergumulannya, tetap datang sama Tuhan. Berdoa, berserah di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, menyembah. Jangan menyerah, naikkan pujian. Ya, pada saat sukar itu ditunjukkanlah iman kita, bahwa saya bisa memuji Tuhan dalam keadaan sesukar apapun. Sesukar apapun saya bisa memuji Tuhan. Makanya Ibrani 11 berkata, ayat 1 kan, belum kulihat pun aku percaya dong bahwa itu akan, pengharapanku akan dijawab oleh Tuhan. Makanya belum dijawab pun masalahnya, memuji-muji Tuhan lah. Itulah salah satu kita punya iman. Apa kata firman Tuhan? Jika kau mempunyai iman sebiji sesawi, maka gunung ini bisa akan kau pindahkan. Iya. Dalam arti apa? Kita bisa melewati semuanya, menyelesaikan semuanya. Bahkan firman Tuhan berkata, kita akan naik seperti rembang tengah hari. Tahu tuh rembang tengah hari? Paslah matahari lagi naik-naiknya, disitulah kita kelihatan bercahaya. Amin. Cahaya Kristus akan terus menerangi hati kita. Jangan pernah gantikan iman kita dengan apapun. Iman kita kepada Kristus itu yang paling utama. Jadi kita tetap kuat, kokoh, teguh kemanapun berada. Amin. Tetap belajar firman Tuhan, tetap bersekutu bersama. Kalau hari ini kita memulai lagi tahun 2025, ya, hari ini 2025 kita duduk bersama, mulai berdoa bersama. Nanti kita akan tetap lakukan terus. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong. Kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Ya, saya setiap pagi bilang, Tuhan, kau ajaib bagiku. Saya gak pernah berhenti mengatakan, ajaib kau Tuhan, luar biasa kau bagiku. Engkau hebat Bapa. Kau Allah yang sangat mengasihiku. Saya katakan dengan hal-hal yang luar biasa yang saya bisa bayangkan Allah Bapa itu. Coba ucapkan. Meskipun kita saat ini belum mendapatkan jawaban. Tapi ucapkanlah. Yang menjadi iman kita kan? Iya. Biar itu jadi kenyataan. Amin. Yes. Kalau hari ini kita selesai, saya percaya Tuhan akan terus mengerjakannya dalam hidup kita. Amin. Yes. Haleluya.